and morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hand hath provided, and great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, you are faithful. You are faithful. Oh, faithful. All creation, we testify. Summer and winter and springtime and harvest, and sun, moon, and stars in their courses above, they join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, your mercy and love. Oh, great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hand hath provided, and great is thy faithfulness, Lord, unto me. Our creation, we testify, we witness to your faithful Lord, your faithfulness. And you give pardon for sin and a peace that endureth, and thine own depressions to cheer and to guide, with strength for today and bright hope for tomorrow, and blessings on with 10,000 beside. I think how great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hand hath provided. Yes, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, you're faithful. You are faithful, Lord. I will sing forever. You are faithful. Yes, you're faithful. You are faithful, Lord. Yes, you are faithful. You're faithful. You are faithful. We testify that you are faithful. You are faithful, yes. Lord, you are faithful. So faithful. Faithful. Shalom warga kerajaan, selamat datang di Rock International Ministry Malaysia. Kami senang sekali masih bisa terus berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalipun hanya melalui ibadah online. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini sebelum kita mulai ibadah kita, beribadah bersama-sama dari tempat kita masing-masing, saya mengajak setiap kita, mari kita datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, karena firman Tuhan berkata setiap kita pasti akan dipuaskan dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, di gereja kita akan diadakan ibadah tengah minggu setiap hari Rabu pukul 7 malam waktu Malaysia.
atau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian setiap hari Sabtu ada ibadah doa puasa pada pukul 10 pagi waktu Malaysia dan pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saudara juga bisa mengikuti morning devotion setiap pagi pukul 5 waktu Malaysia atau pukul 4 waktu Indonesia Barat di YouTube channel gereja kita, Rock International Ministry Malaysia. Dan setiap hari Minggu ibadah raya akan terus dilakukan secara online melalui YouTube channel kita, ya, setiap hari Minggu pukul 10 pagi waktu Malaysia atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saya mengajak setiap kita warga kerajaan dimanapun berada, kita bersyukur buat teknologi yang ada saat ini, kita masih bisa terus saling menguatkan. Saudara bisa terus mendapatkan makanan-makanan rohani setiap hari melalui setiap media yang ada. Saudara bisa follow Instagram gereja kita, ya, ada di layar saudara pada saat ini. Juga ada nomor WhatsApp gereja, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp ini apabila saudara membutuhkan pelayanan doa, ada hal-hal yang perlu saudara ceritakan, ingin didoakan dan lain sebagainya, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar saudara. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang akan memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar saudara pada saat ini. Saudara, kita memberi karena kita telah terlebih dahulu menerima semua yang baik dari Tuhan. Dia telah menuntun kita, menolong kita sampai kita ada pada hari ini. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ekspresi dari syukur kita akan segala kebaikan Tuhan. Kita juga memberi karena kita percaya bahwa dari Tuhanlah datang semua yang kita perlukan. Dialah sumber dari segala sesuatu yang saya dan saudara butuhkan dalam kehidupan kita. Mari selamat beribadah dari tempat kita masing-masing. Mari siapkan waktu dan hati yang terbaik. Pastikan kita tidak terdistract dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kita mau berikan waktu ini khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita kembali berjumpa pada pagi hari ini dalam ibadah doa puasa. Senang sekali kita bisa sama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita, mari pagi hari ini kita datang dengan hati yang percaya. Kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara kita, Allah yang selama ini menyertai kita. Dia akan meneruskan kasih setianya, penyertaannya, dan kebaikannya bagi setiap kita. Mari kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk anugerahmu yang berlimpah. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang tidak pernah kurang bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu semua ini adalah bukti dari kebaikan dan kebesaran Tuhan yang tidak pernah berakhir bagi setiap kami. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kami yang bersyukur dan hati yang merindukan Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Kami siap Tuhan pagi hari ini untuk menikmati Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Makasih Tuhan.
Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami rindu kemuliaan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami rindu memuliakan-Mu, masuk dalam rencana-Mu, hidup dalam rencana-Mu, oh Yesus.
Yesus Tuhan, kami mau tinggal dalam rencana-Mu. Kaulah kekuatan dalam jiwa kami. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, glory bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, pujian dan hormat bagi-Mu. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber sukacita kami. Dalam rencana-Mu kami aman, dalam rencana-Mu kami aman, dalam kehendak-Mu kami aman ya Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Terima kasih. Makasih. Kami tahu adalah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Kami tahu keputusan-keputusan Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami tahu rencana-Mu itu yang terbaik bagi kami, Tuhan. Makasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami akui pagi ini Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, ya Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas
penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah Tuhan atas waktu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu dan kehendak-Mu saja ya Tuhan yang terjadi. Pagi ini kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari berbicara bagi setiap kami, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Sampaikanlah firman-Mu ya Tuhan, karena kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa dan firman-Mu tidak berubah. Kami tahu firman-Mu yang kalau kami renungkan dengan segenap hati kami dan kami hidup sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, maka perjalanan kami akan berhasil dan kehidupan kami akan beruntung. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur saudara buat hari ini kita bisa kembali beribadah dari rumah kita masing-masing. Ya, di tengah-tengah hari-hari ini kita tahu ada satu varian baru yang sedang mulai berkembang di berbagai negara, ya, bahkan di Malaysia kemarin kita sama-sama telah mendengarkan pers rilis dari pemerintah bahwa telah ditemukan satu case konfirmasi untuk varian yang baru ada di Malaysia. Saudara, saya berdoa supaya ibadah kita tidak menjadi lemah karena apa yang sedang berlangsung di tengah-tengah dunia hari ini. Kita tahu bahwa langit dan bumi akan berakhir, langit dan bumi ini akan berlalu, tapi perlindungan dan kasih setia Tuhan bagi setiap kita orang percaya tidak akan pernah berakhir. Tuhan tetap bersama dengan kita, baik hari ini maupun sampai Maranatha, dia datang pada kali yang kedua, menjemput setiap kita. Kita akan menikmati kebersamaan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya memberikan judul untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam ibadah doa puasa adalah God's Time atau waktunya Tuhan atau Tuhan atas waktu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk juga atas waktu dalam kehidupan ini. Seringkali kita telah berusaha untuk merencanakan sesuatu, kita telah berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu, dan ketika di momen yang kita tunggu-tunggu tidak terlaksana atau tidak terjadi seperti yang sudah kita harapkan, yang sudah kita rencanakan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan setiap kita. Tuhan punya tujuan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan, tujuan Tuhan itu pasti terlaksana dalam kehidupan kita. Kegagalan-kegagalan kita tidak akan mengagalkan rencana Allah. Kegagalan-kegagalan saya dan saudara tidak akan membuat Tuhan menyerah dalam kehidupan kita. Saudara, ketetapan Tuhan itu pasti terlaksana dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengingat hari Minggu kemarin saya sharing buat setiap kita, bahwa bagaimana kita hidup itu akan menunjukkan kemana kita akan pergi. Tuhan bekerja melalui apa yang kita kerjakan. Tuhan bekerja melalui tindakan-tindakan kita. Saudara, kita harus percaya, mengerti bahwa tidak ada sesuatu dalam kehidupan kita ini yang terjadi dengan begitu saja. Tidak ada yang terjadi tanpa maksud dan rencana Tuhan. Semua ada dalam satu framing yang besar, yaitu kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Kita harus tahu hal itu, bahwa tidak ada yang terjadi tanpa maksud dari Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, dimulai dari kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya Allah. Allah lah yang memulai segala sesuatu. Allah lah yang merencanakan segala sesuatu. Allah lah yang telah menjadikan segala sesuatu. Semuanya yang belum ada dijadikan ada oleh Allah. Dia merancangkan segala sesuatu sesuai dengan hikmat yang Dia punya. Kita tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan hikmat. Tuhan itu penuh dengan pengetahuan. Sedangkan kita manusia penuh dengan keterbatasan. Kita penuh dengan kelemahan.
Sehingga banyak kali rencana kita, bahkan selalu rencana kita, itu ujung-ujungnya berbicara tentang diri kita sendiri. Tapi Tuhan merancangkan segala sesuatu untuk kemuliaannya, dan kemuliaan Tuhan itu pasti membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan setiap orang. Saudara, dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang ke-11, ini ayat-ayat yang sangat terkenal ya. Saya tahu setiap kita tahu ayat ini ya. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Saudara bisa menyaksikan di layar saudara. Di sana dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang pertama berkata seperti itu. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk semuanya yang di muka bumi ini ada waktunya. Kalau hari ini jawaban doa saudara belum terjadi, ingat, untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau apa yang kita inginkan, kita rasa, kita perlukan, tapi belum terjadi dalam kehidupan kita, ingat, untuk segala sesuatu ada waktunya. Di ayat yang 11 dikatakan, Ia, maksudnya Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, maksudnya dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, saya pernah menjelaskan ayat ini bagi setiap kita. Kita tidak mampu untuk memahami rencana Allah dalam kehidupan kita dari awal sampai akhir. Terlalu besar rencana Allah itu untuk kita mengerti. Kalau kita dapat mengerti rencana Allah, ya, itu hanya oleh kemurahan Tuhan, Allah Roh Kudus yang memberikan kita pewahyuan. Itu pun kita hanya memahami sebagian dari rencana Allah. Kita tidak dapat memahami keseluruhan dari rencana Allah. Rencana Allah terlalu besar bagi kita untuk kita pahami. Kita tidak tahu kenapa hari ini terjadi krisis. Kita tidak tahu kenapa kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita tidak tahu kenapa kita ada di tempat di mana kita berada hari ini. Tapi yang pasti, Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau saudara baca dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10, dikatakan ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk berusaha, bahkan ada waktu untuk membiarkan rugi. Tapi semua momen itu terjadi indah pada waktunya. Saudara, perhatikan ini. Sesuai dengan rencana Allah. Kalau itu sesuai dengan rencana Allah, maka kerugian pun indah pada waktunya. Kalau sesuai dengan rencana Allah, bahkan kematian pun itu indah pada waktunya. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu tepat di momen yang indah bagi setiap kita. Mungkin ketika itu terjadi kita belum bisa melihat keindahannya ada di mana. Tapi di waktu yang tepat Tuhan akan membuat kita mengerti bahwa semua itu terjadi untuk kebaikan kita. Saudara, di dalam Alkitab pagi hari ini kita akan merenungkan satu peristiwa dari seorang nabi yang ditangkap oleh Tuhan. Bukan yang lain, tapi hatinya ditangkap oleh Tuhan melalui Tuhan menyatakan kuasanya atas waktu kehidupan manusia. Saya percaya kita semua tahu cerita tentang Yunus, bagaimana Tuhan mengutus dia untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus lari ke Tarsis. Dalam Yunus pasal yang pertama, kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, saudara bisa menyaksikan di layar saudara. Di sana firman Tuhan datang kepada Yunus, dan firman Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Yunus lari ke Tarsis. Di ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara bayangkan, saya sebelum terjadinya pandemi ini hampir setiap minggu naik kapal, saudara ya, baik dari Batam Singapura ke Batam, atau dari Batam ke Johor Bahru. Saudara, setiap kali memasuki bulan-bulan Februari ya, mendekati Hari Raya Imlek, itu lautan sangat bergelora, saudara. Saya tidak dapat membayangkan sekeras apa ombak yang terjadi sehingga menghantam kapal dan kapal itu hampir hancur.
ya. Itu luar biasa kerasnya, saudara. Saya pernah tertidur di bagian depan dari kapal feri yang saya naiki, kemudian kapal itu mungkin berhadapan dengan satu ombak yang lumayan besar, saudara. Ketika dia menghantam dinding kapal itu, saya kagetnya luar biasa. Saya pikir kapal itu akan hancur, saudara, ya. Tapi ternyata kapal itu masih aman karena memang sudah didesain untuk menghadapi gelombang laut yang sebesar itu. Tapi saudara, kita lihat bahwa ketika Yunus berusaha untuk lari dari panggilannya Allah, Tuhan melakukan intervensinya. Tuhan menunjukkan bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Sehingga Tuhan mendatangkan angin ribut di tengah-tengah perjalanan Yunus menuju Tarsis. Dan akhirnya hampir membuat kapal yang mereka tumpangi itu hancur. Saudara, seringkali Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita untuk membuat kita kembali kepada Tuhan. Dan mungkin Tuhan ingin meluruskan hati kita yang pergi ke tempat yang lain. Tuhan ingin meluruskan motivasi kita. Tuhan ingin meluruskan pandangan kita. Mungkin kita telah mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Kita telah mengarahkan pandangan kita kepada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin mengembalikan hati kita kepadanya, pandangan kita kepadanya. Dan dalam kedaulatannya Dia atas waktu, Tuhan membuat sesuatu dalam kehidupan kita, sehingga kita kembali berseru kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam cerita Yunus, di pasal yang pertama ayat yang terakhir, diceritakan seperti ini. Maka atas penentuan Tuhan, ayat yang ke-17, perhatikan. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, perhatikan, atas penentuan Tuhan. Tuhan itu menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kadang kita ada dalam situasi-situasi yang genting dalam beberapa saat. Saudara, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Seperti Yunus yang lari dari pandangan Tuhan. Dia pikir dia bisa berhasil lari dari Tuhan. Ada satu ayat dalam kitab Mazmur yang berkata, "Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, ya Allah? Aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Aku turun ke dalam lembah bayang-bayang maut, di sana pun Engkau ada." Saudara, kita tidak dapat lari dari hadapan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pelarian Yunus pun, semuanya itu terjadi atas ketetapan Tuhan. Mungkin saudara bingung, apakah Tuhan menetapkan untuk kita ada di dalam situasi yang sulit? Kembali lagi ke awal tadi. Kalau dalam rencana Allah, kalau sesuai dengan rencana Allah, maka penderitaan itu terjadi indah pada waktunya. Seperti Yunus yang ada di dalam perut ikan. Saudara, secara normal ini tidak mungkin terjadi. Ada ikan besar yang mendapat makanan, tapi makanannya tidak hancur terkunyah oleh ikan itu. Bahkan Yunus bisa menyanyikan mazmur. Yunus bisa bernyanyi, mengucap syukur di dalam perut ikan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Sampai di hari yang terakhir Yunus ada di sana. Dalam pasal yang kedua diceritakan bahwa lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, kita lihat betapa berkuasanya Allah kita. Dia bukan hanya berkuasa atas kehidupan manusia, tapi seluruh ciptaannya, termasuk ikan-ikan di laut. Tuhan berkuasa. Nah, apa yang ingin saya bagikan buat saudara hari ini ada di pasal yang keempat. Kalau kita melihat pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, saudara, Yunus setelah dia akhirnya pergi ke Niniwe dan menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat orang-orang yang ada di sana. Kemudian di pasal yang keempat diceritakan Yunus pergi meninggalkan Niniwe. Dia naik ke atas bukit dan dia pergi ke bagian timur dari Niniwe. Dia mendirikan sebuah pondok di sana. Kemudian di ayat yang ke-6 diceritakan bagaimana Yunus, ya, ketika dia ada di sana, Tuhan, oleh penentuan Tuhan menumbuhkan satu pohon dalam satu hari, saudara, ya. Dalam beberapa waktu yang singkat saja, pohon itu bisa tumbuh langsung bahkan melebihi tinggi dari Yunus. Sehingga Yunus bisa berteduh di bawah pohon itu. Dan Yunus merasa gembira sekali dengan adanya pohon itu. Ya,
Yunus senang sekali karena ada pohon itu. Yunus bisa berteduh dari panas teriknya matahari. Tapi hanya berlangsung 1 malam, saudara. Besoknya, oleh penentuan Tuhan, pohon itu akhirnya layu. Kemudian Yunus marah sekali kepada Tuhan. Ya, ketika panas matahari yang sangat terik itu menghantam kepala Yunus, bahkan Yunus sampai jatuh dan hampir mati. Kemudian Yunus berdoa supaya dia mati saja. Nah, ini luar biasa ya, Nabi ini ya. Dia berdoa supaya dia mati saja. Saudara bisa menyaksikan, mengikuti ceritanya dari ayat-ayat yang ada di layar saudara ya. Yunus berdoa supaya dia mati saja. Kemudian ada satu pertanyaan dari Tuhan yang luar biasa. Ya, ini pertanyaan ini baik untuk kita renungkan. Tuhan bertanya kepada Yunus, apakah patutkah engkau marah karena pohon itu layu? Yunus menjawab, ya saya patut marah. Kemudian pertanyaan Tuhan, ya penjelasan Tuhan kepada Yunus ini luar biasa. Ayat yang ke-11 dikatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tuhan di ayat yang ke-10 bertanya kepada Yunus, mengapa engkau marah kepada pohon yang engkau tidak menanamnya? Engkau tidak berusaha supaya pohon itu bisa ada. Engkau hanya menikmatinya. Kemudian setelah itu pergi engkau menjadi marah gara-gara pohon itu. Tuhan memberikan satu penjelasan kepada Yunus yang menunjukkan buat kita bahwa sebenarnya Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan Yunus. Tuhan menyatakan kuasanya dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain dalam kehidupan Yunus, hanya untuk memenangkan hati Yunus yang sebenarnya tidak mengasihi orang yang ada di Niniwe. Saudara, Tuhan bertanya kepada Yunus, kenapa engkau marah tentang pohon itu? Pertanyaan itu Tuhan berikan kepada Yunus untuk memberikan Yunus gambaran bahwa kalau Yunus bisa marah karena pohon itu, dia menyayanginya, padahal dia tidak berusaha untuk pohon itu tumbuh. Bagaimana Tuhan kepada manusia? Tuhan begitu mengasihi manusia. Tuhan begitu sayang kepada manusia. Sehingga Tuhan berkata, Yunus, kamu kok bisa sayang kepada sesuatu yang kamu tidak berusaha untuk membuat dia bertumbuh? Aku tidak mungkin tidak sayang kepada manusia. Sekalipun mereka melakukan hal yang jahat di hadapanku, tapi aku selalu memberikan kesempatan buat mereka sehingga mereka bisa kembali kepadaku dan akhirnya bisa dipulihkan. Saudara, sebenarnya yang ingin Tuhan lakukan dalam menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita, Tuhan ingin menjangkau hati kita. Tuhan ingin mengubahkan hati kita seperti Tuhan mengubahkan hati Yunus. Hati Yunus yang benci kepada orang-orang Niniwe. Untuk membuat hati Yunus berubah, Tuhan perlu membuat Yunus masuk ke dalam perut ikan. Tuhan perlu membuat badai di tengah-tengah perjalanan Yunus. Tuhan melakukan segala sesuatu yang dia rencanakan dalam kehidupan Yunus hanya untuk memurnikan hatinya Yunus. Saudara, Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan berkuasa atas setiap waktu dalam kehidupan kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktunya Yunus bukan waktunya Tuhan. Yunus berpikir bahwa biar aja orang Niniwe mati. Kalau mereka mau bertobat, biarlah itu terjadi seperti yang mereka mau. Ya, kalau mereka mau mati, ya mati aja karena mereka memang jahat di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak berpandangan seperti itu. Seringkali kita berpikir bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sengaja Tuhan lakukan untuk menghancurkan kita. Seperti Yunus berpikir sengaja supaya orang Niniwe itu akhirnya binasa. Tapi Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada bangsa Niniwe. Juga buat setiap kita, saudara. Saudara, mari kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam satu rencana Allah yang besar. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia berkuasa atas waktu yang ada dalam kehidupan kita. Dan dia ingin supaya kita mengerti bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam kehidupan kita yang di luar dari rencananya Allah.
Sejak awal Tuhan sudah mengasihi Niniwe, dan untuk membuat mereka bertobat, Tuhan telah mempersiapkan Yunus untuk pergi ke sana. Dan bukan hanya untuk Niniwe bertobat, untuk membuat hati Yunus berbalik kepada Allah, Tuhan telah mempersiapkan ikan yang besar untuk Yunus bisa tinggal di dalam perutnya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam rencananya Allah, untuk membuat hati kita ini menjadi murni di hadapan Allah. Saya berbicara kepada warga kerajaan, umat yang telah ditebus dan dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Saudara saya dan saudara itu tinggal di dalam satu jenjang waktu yang namanya Kronos. Kita tinggal di dalam satu perhitungan waktu secara kronologis. Ya, ada kemarin, hari ini, dan besok. Tapi Tuhan itu memiliki ukuran waktu kekekalan. Kekekalan itu tidak ada kemarin, hari ini, atau besok. Yang ada presence, sekarang. Maksudnya adalah apa yang sudah Tuhan tetapkan itu sudah ada sejak dahulu kala. Sejak segala sesuatu belum ada, Tuhan telah menetapkan segala sesuatu. Ketetapan Tuhan itu kekal. Maksudnya itu tidak terjadi secara mendadak. Segala sesuatu dalam kehidupan kita ini ada dalam rencananya Allah. Saudara, Daud mendapat pewahyuan tentang ini dan berkata bahwa Daud menulis bahwa hari-hari yang akan kita lewati di dalam dunia ini sudah ada dalam kitabnya Tuhan. Tuhan telah menulis segala sesuatu, hari-hari yang akan kita lalui. Saudara, harus kita pahami bahwa kalau kita mengerti Tuhan punya rencana, maka sekalipun kita harus melewati badai, kalau itu dalam rencananya Allah, maka badai itu akan indah pada waktunya. Dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah untuk memurnikan kita. Saudara ingat hari Minggu kemarin saya sharing, ada yang namanya progressive sanctification. Saudara, kita dipilih dalam kekekalan. Sebelum kita lahir bahkan, Tuhan telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih kita. Tuhan tahu, Tuhan telah menetapkan saya, Edward, Novelty, Ibu Un, Ibu Lydia, Dianita, Pak Moses, dan setiap kita telah Tuhan tetapkan di dalam kekekalan, dan Tuhan telah menulis hari-hari yang akan kita lewati, bahkan cara Tuhan untuk memurnikan kita yang kita sama sekali tidak tahu sudah ada di dalam kitabnya Tuhan. Saudara, mari kita lihat sama-sama dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Yesus Allah telah memilih saya dan saudara sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Yesus, saya dan saudara telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, Tuhan itu memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita bisa punya kehidupan yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Nah, seringkali kita berpikir kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah itu terjadi seketika. Tidak, saudara. Kehidupan kita yang telah rusak oleh dosa ini perlu melewati proses demi proses. Kita mengalami yang namanya progressive sanctification dari hari ke hari. Seperti Yunus, dia adalah seorang nabi, biasa mendengar suara Tuhan. Dia, jangan tanya Yunus dekat sama Tuhan atau enggak. Pasti dekat dengan Tuhan karena dia mendengarkan suara Tuhan langsung. Tapi dia pun mengalami yang namanya progressive sanctification, sehingga dari hari ke hari dia dimurnikan. Dan cerita yang tadi kita pelajari adalah salah satu bagian dari pengalaman hidup Yunus, bagaimana Tuhan memurnikan hatinya. Saya dan saudara juga melewati banyak hal dalam kehidupan kita untuk kita bisa terus dikuduskan. Kita dibebaskan dari segala cacat dan celah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi umat yang layak di hadapannya. Saudara,
Mari kita mengerti bahwa Tuhan itu berkuasa atas waktu. Dia adalah Allah atas waktu kehidupan. Kalau hari ini kita masih struggle dengan banyak hal, saudara, struggle yang paling besar buat kita bukan soal kekayaan, tapi soal diri sendiri. Bagaimana kita menang terhadap diri sendiri. Bagaimana kita bisa bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Harusnya itu yang menjadi struggle kita. Karena saudara, kita tahu bahwa Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Yang menjadi lawan kita adalah krisis kepercayaan yang selalu menyerang kita di tengah-tengah masa kesulitan. Krisis kepercayaan yang menyerang kita di masa-masa yang sukar. Itu yang menjadi lawan kita. Kita tidak berperang melawan kekurangan. Kita berperang melawan krisis kepercayaan. Kita tidak berperang melawan kesesakan. Kita berperang melawan krisis kepercayaan kepada Tuhan. Dan untuk membuat kita percaya kepada Tuhan, semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan kita melewati banyak hal. Sehingga hati kita yang dulunya kadang ikut Tuhan, kadang ikut dunia, kadang percaya Tuhan, kadang percaya dunia, kita semakin hari kita dibuat semakin percaya kepada Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi hari ini menguatkan setiap kita di masa-masa pandemi ini. Saudara, jangan takut, Allah beserta dengan kita. Dia Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita, bahkan di saat kita merasa kita sendiri, Tuhan ada di situ. Di saat kita merasa kehidupan kita sepertinya hancur, Tuhan tidak berbuat apa-apa. Dengarkan, Tuhan ada di situ. Dia melaksanakan kehendaknya sempurna dalam kehidupan kita. Mari bangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Mari bangun kehidupan yang cinta akan Tuhan. Saudara, lakukanlah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan guidance dalam kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita. Mari jadikan firman Tuhan itu manual book kehidupan kita. Bagaimana kita harus hidup, lihat di dalam Alkitab. Saudara, itu adalah cara kita untuk kita membangun kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Saya berdoa supaya hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baik lewat perenungan firman Tuhan ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami dikuatkan, kami disegarkan oleh firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Allah Roh Kudus terus berbicara bagi setiap kami, menguatkan kami yang lemah. Bapa, hamba berdoa, dimanapun umat-Mu berada, kiranya kasih karunia-Mu menguatkan setiap kami. Kami tahu di dalam Engkau kami dibenarkan, dalam Engkau kami diterima, di dalam Engkau anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami. Tidak ada di antara kami yang kekurangan kasih karunia, sebab kami tahu di dalam Yesus Kristus kami menerima kelimpahan kasih karunia dari Allah. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, pengharapan kami yang teguh. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, setiap kami yang berpuasa hari ini, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami bisa menjalankan puasa ini dengan baik. Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami, Engkau menyelidiki setiap hati kami, sehingga kami bisa memahami kehendak dan rencana Allah. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga, dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa pada ibadah raya kita besok. Kita ada di minggu yang pertama di bulan Desember. Luar biasa. Saya yakin dan percaya, kita bersyukur untuk sepanjang tahun yang luar biasa ini. Biar kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersuka cita dan penuh dengan ucapan syukur untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.